Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sekar Pangesti dengan NPM 20106310500104 dari kelas 2D Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang, tahun ajaran 2020-2021. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai edukendum dalam perspektif filsafat pendidikan dan konsep fitrah manusia dalam perspektif filsafat pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai animal educandum. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Yang ketiga, fitrah manusia dengan perspektif filsafat pendidikan. Dan terakhir, macam-macam fitrah dan hubungan pendidikan dengan animal educandum dan fitrah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta kecerdasan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Manusia sebagai animal educandum berarti bahwa manusia ini merupakan hewan yang dapat dididik dan mendidik. Kenapa sih manusia harus dididik dan mendidik? Yang pertama, ada alasan dari dasar biologis yang mengatakan bahwa manusia perlu dididik sebagai persiapan bersaing dalam lingkungan. Lalu ada alasan yang kedua, yaitu dasar sosial antropologis yang mengatakan bahwa keragaman kelebihan individu memberikan implikasi terhadap pendidikan, di mana terdapat saling mempengaruhi dalam mendidik. Manusia yang memiliki kelebihan memberi bantuan kepada manusia lainnya yang membutuhkan. Dengan demikian, melalui pendidikan, manusia dapat mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Pada dasarnya, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, serta tidak dilengkapi dengan insting yang sempurna untuk menyesuaikan dirinya dalam menghadapi lingkungan. Maka dari itu, manusia membutuhkan pendidikan, seperti yang dikatakan seorang ahli Immanuel Kant yang mengatakan bahwa manusia hanya dapat menjadi manusia karena pendidikan. Selain itu, ada pendapat dari Langelfeld yang mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang bukan hanya harus dan dididik, tetapi juga harus dapat mendidik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Yang pertama ada faktor hereditas yang merupakan proses penurunan sifat-sifat tertentu dari suatu generasi ke generasi lainnya, seperti warna kulit dan bentuk fisik. Selanjutnya ada faktor diri seperti perasaan, motivasi, sikap, kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Di sini ada 3, yaitu lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lingkungan spiritual. Lingkungan sosial ini meliputi bentuk hubungan, sikap atau tingkah laku antar manusia. Lalu ada lingkungan budaya, yaitu dapat berupa bahasa, karya seni, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan norma-norma yang berlaku. Dan terakhir ada lingkungan spiritual, yaitu berupa agama, keyakinan, dan ide-ide yang muncul dalam masyarakat. Fitrah manusia dalam perspektif filsafat pendidikan. Di sini ada pendapat dari 2 orang ahli. Yang pertama dari Sanmin dan Zain pada tahun 1986 yang mengatakan bahwa fitrah adalah kekuatan yang terpendam yang ada dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir. Selanjutnya ada pendapat dari Rama Yulis yang mengatakan fitrah adalah kemampuan dasar bagi perkembangan manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ternilai harganya dan harus dikembangkan agar manusia dapat mencapai tingkat kesempurnaan. Konsep fitrah manusia dalam perspektif filsafat pendidikan, yaitu manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, maka dari itu untuk menjadi manusia yang seutuhnya diperlukan pendidikan demi keberlangsungan hidupnya. Macam-macam fitrah.
Yang pertama ada psikomotorik, yaitu potensi fisik manusia yang dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk berbagai kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Selanjutnya ada intelektual atau EQ, yaitu potensi yang ada pada otak manusia untuk merencanakan sesuatu, menghitung, dan menganalisis. Selanjutnya ada spiritual, yaitu potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan jiwa, keimanan, dan akhlak. Dan terakhir ada sosial emosional, yaitu potensi yang ada pada otak manusia yang fungsinya untuk mengendalikan amarah serta tanggung jawab terhadap sesuatu. Hubungan pendidikan dengan animal educandum dan fitrah. Yang pertama ada hubungan pendidikan dengan animal educandum, yaitu manusia membutuhkan pendidikan untuk keberlangsungan hidupnya untuk menjadi manusia yang sempurna serta memiliki kepribadian yang baik, dan memberikan pendidikan kepada orang lain karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Selanjutnya ada hubungan pendidikan dengan fitrah. Pada dasarnya fitrah merupakan kemampuan jasmani dan rohania yang dapat dikembangkan, sedangkan pendidikan mengarah ke perkembangan yang optimal. Maka pendidikan dalam mengembangkannya membutuhkan fitrah yang berupa aspek pedagogis, aspek psikologis, aspek sosiologis dan kultural serta aspek filosofis. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan pada pembahasan materi ini. Yang pertama yaitu manusia dapat dididik atau mendidik karena manusia dapat memiliki, memperbaiki, dan mengembangkan hati nurani, perasaan, nilai-nilai atau norma susila yang dapat membedakan dirinya dengan makhluk lainnya. Pendidikan akan dialami manusia seumur hidup, namun batas-batas nyata kemungkinan pendidikan pada manusia dimulai sejak manusia tersebut memiliki kesiapan dalam berinteraksi edukatif hingga mencapai kedewasaan yang dilalui dengan proses kematangan. Pada dasarnya manusia saat lahir tidak berdaya, tidak langsung dewasa, dan tidak bisa hidup dengan sendirinya. Maka diperlukan kemampuan yang diperoleh dari pendidikan. Konsep fitrah manusia dalam perspektif filsafat pendidikan yaitu manusia ketika lahir merupakan manusia yang tidak berdaya, maka agar menjadi manusia yang seutuhnya diperlukan pendidikan dalam keberlangsungan hidupnya. Berikut sumber-sumber yang saya ambil pada pembahasan materi ini. Demikianlah pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.